Baik, selamat malam. Jadi di sini saya mengenalkan diri. Nama saya Ardi Muhammad Mirzan. NIM saya 123 10 10 68. Eh, saya dari mata kuliah PPKN mengenai mengomentari artikel dari Yudi Latif. Jadi langsung saja. Jadi artikel Yudi Latif ini membahas identitas keindonesiaan dan bagaimana Pancasila perlu diaktualisasikan oleh generasi milenial di era digital. Tulisan ini menekankan bahwa jati diri Indonesia lahir dari perjuangan panjang kaum muda, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Generasi muda pada masa pergerakan kemerdekaan berani membayangkan masa depan yang belum terlihat, sehingga kemudaan bukan hanya soal usia, tetapi energi moral dan intelektual yang mampu melampaui keterbatasan zamannya. Yudi Latif kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kondisi generasi milenial sekarang yang hidupnya itu dalam dunia digital dengan tantangan baru seperti fast food, otomatisasi, migrasi, dan arus informasi yang tidak terbatas. Tantangan ini menjadikan pemaknaan identitas kebangsaan jauh lebih kompleks. Meski begitu, penulis melihat bahwa generasi milenial bukan generasi yang lemah atau acuh, melainkan generasi yang perlu diberi ruang kreatif agar bisa mengaktualisasikan Pancasila sesuai konteks masa kini. Artikel ini menarik ya, karena menunjukkan bagaimana generasi muda memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, terutama media digital ya, menggunakan data UNICEF dan PPIM. Dari Yudi Latif sendiri pun menjelaskan bahwa anak muda tidak lagi belajar hanya dari ruang formal, tetapi dari media sosial, platform video, atau konten kreator. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan kebangsaan tidak cukup melalui kurikulum sekolah. Jadi harus ada strategi yang relevan dengan dunia digital. Jika ruang digital penuh dengan konten negatif, maka Pancasila akan sulit bersaing sebagai nilai hidup. Penulis Yudi Latif juga menekankan bahwa Pancasila dipahami sebagai titik temu, bukan alat pemaksaan. Pancasila akan lebih mudah diterima generasi muda apabila dihadirkan dalam pengalaman nyata seperti kegiatan sosial, tanggap bencana, atau dialog lintas budaya. Contoh-contoh ini membuktikan nih bahwa nilai Pancasila itu lebih efektif ketika dipraktikkan daripada hanya dihafalkan. Meski artikel dari Yudi Latif ini memiliki kaya wawasan, ada dua kelemahan. Yang pertama, pendekatannya itu cenderung elitis karena terlalu menyoroti peran intelijensia, sehingga pemuda dari daerah terpencil atau non-akademik tampak kurang diakui. Padahal semua lapisan pemuda punya kontribusi dalam merawat identitas kebangsaan. Lalu kelemahan yang kedua adalah pembahasan tantangan digital masih umum dan belum memberikan contoh konkret seperti cara menghadapi hoax, polarisasi media sosial, atau cyberbullying. Jadi secara keseluruhan artikel ini itu tetap memberikan kontribusi besar dalam memahami dinamika identitas Indonesia di era digital. Dari Yudi Latif sendiri menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tetapi energi moral yang harus dihidupkan. Jadi generasi milenial ini adalah pewaris semangat para pendiri bangsa, sehingga perlu diberdayakan untuk menerjemahkan Pancasila dalam kehidupan digital yang cepat berubah. Pesan utamanya dari artikel Yudi Latif ini adalah identitas keindonesiaan adalah proses berkelanjutan yang harus dirawat bersama, dan peran generasi muda sangat krusial agar nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, serta keadilan sosial
tetap hidup di tengah arus globalisasi. Baik, sekian dari saya, kurang lebih yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.